Masa iya cuma korban dari antupannya doang. Nyobain lah madunya ya. Sebenarnya lebahnya lebah-lebah kecil. Jadi sebenarnya kalau orang dewasa yang kena jadinya terapi. Tapi karena baru aja semalam anak saya kena, dan ternyata pas dini hari meriang meriang menggigil terus demam. Jadi akhirnya diputuskan untuk dibongkar aja daripada nantinya berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Romi. Saya ingin sedikit berbagi cerita. Jadi di atap rumah antara genteng dan ternit itu ada sarang lebah. Lebahnya lebah-lebah kecil, lebah madu. Jadi sudah sekitar beberapa bulan ada di atas. Sebelumnya saya sudah 2 kali terantup karena mungkin terinjak. Kemudian istri saya juga sudah 1 kali. Setelah itu hanya sekedar bengkak tapi tidak ada demam atau apa. Nah, saya sudah bilang kepada pemilik kontrakan, namun mungkin karena memang menganggapnya tidak terlalu bahaya jadi tidak diturunkan karena lumayan hasil madunya. Namun kejadian semalam ternyata anak saya tidak sengaja menginjak. Setelah menginjak, saya kira kakinya kena apa. Pas saya cek ternyata ada lebah mati. Ternyata lebah itu terinjak sama anak saya, kemudian terantuplah kaki anak saya. Nah, setelah terantup saya coba cabut, akhirnya tercabut lah. Anak saya nangis sebentar. Abis itu saya lihat mungkin merah, hanya merah sedikit, agak sedikit bengkak. Lain halnya dengan saya dan istri saya sebelumnya, justru bengkaknya lebih besar. Mungkin karena racunnya sudah masuk terlalu banyak, jadi bengkaknya lebih besar. Anak saya tidak terlalu bengkak. Setelah itu pun aktif kembali. Nah, baru sekitar jam 12 anak saya terbangun dari tidurnya, dan istri saya sadar bahwa anak saya menggigil dan akhirnya demam. Akhirnya istri saya mulai panik, dibangunkanlah saya. Setelah dibangunkan, kita cek suhunya ternyata menyentuh angka 38,6 derajat Celcius. Nah, akhirnya setelah itu kita coba kompres pakai lap, kemudian saya kasih bawang merah dengan minyak telon, saya basuh semua, mulai dari kepala, badan, belakang dan lain sebagainya, saya borehin semuanya. Nah, setelah itu masih demam, detak jantungnya cukup cepat. Akhirnya kita berdua coba buat tenang, tapi walaupun sedikit panik juga karena takutnya anak saya kenapa-napa, karena tidak terfikirkan sebelumnya itu penyebabnya dari lebah atau bukan. Akhirnya demam, akhirnya saya kasih susu. Kebetulan anak saya minum susu UHT, ya saya kasih susu. Setelah itu anak saya tidur, namun dengan detak jantung dan nafas yang memang masih cukup kencang dan cepat. Tapi karena dia sudah tidur, kita mulai tenang. Akhirnya saya dengan istri saya juga tidur. Nah, setelah terbangun pagi, anak saya masih tidur. Sekitar jam 9, jam 9 kurang, jam setengah 9 kurang lah, anak saya bangun dan ternyata demamnya sudah turun, kemudian sudah ceria kembali. Berarti mungkin saja penyebab dari anak saya demam itu memang mungkin racun dari lebahnya, yang sebenarnya kalau untuk orang dewasa
tidak terlalu berbahaya karena lebahnya lebah-lebah kecil, memang lebah madu. Tapi kalau untuk anak-anak, mungkin karena daya tahan tubuhnya belum terlalu baik, belum terlalu kuat, jadi anak saya meriang sampai panas juga. Tadinya kalau pagi itu masih tetap demam, tadinya mau dibawa ke klinik. Alhamdulillahnya pagi sudah tidak demam. Tidak tahu ya untuk menurun demamnya itu apakah dari bawangnya, apakah dari susunya, atau mungkin dari kompresannya. Dan setelah itu memang diganti juga baju anak saya dengan baju yang tangan panjang, mungkin biar tidak kedinginan. Nah, habis itu saya laporkan ke pemilik kontrakan bahwasanya anak saya terantuk tawon dan saya minta untuk diturunkan. Nah, baru sore ini diturunkan. Ya, akhirnya proses penurunannya pun sudah saya videokan. Siapa tahu bisa jadikan pelajaran ya. Akhirnya benar, sarangnya besar, ada beberapa lapis dan masih ada madunya. Akhirnya saya mencoba kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat cuplikan pemotongan ataupun pembuangan dari sarang lebah. Nah, Kosong ini mah. kosong. Ada banyak ya, Bang? Enggak, yang sebelah situ ada lagi ya? Hah? Yang kecil-kecil? Enggak ada. Kalau ketahuan ratunya enak pindahin. Iya. Ini udah ada 6 bulan, ada 6 bulan. Udah lama banget kan? Yang kemarin dibuka udah diambil. Kalau nggak ada anak bocah mah saya biarin aja di situ. Kalau kita kena paling ini dikit doang. Kalau buat kita terapi. Iya. Buat terapi. Kalau anak kecil sampai meriang. Yang emang. Kaler batuannya tuh kecil. Ini goyangan. Ada berapa? Allah. Masih ada aja tuh. Jangan, biarin aja. Enggak, habisin aja. Soalnya Namira kena kemarin. Semalam meriang, saya panik. Dingin terus demam. Oh, jangan tutup ya? Jangan ditutup dulu itu. Biar pergi ya. Ya. Nah, mungkin pagi-pagi udah pergi. Berarti dia diamanin, ntar ditejak sama si Ata ya. Musuhnya Ataya. Saya 2 kali kena. Istri sekali, sampai kejar istri mah. Soalnya dia nginjak. Kalau ini kalau karena keinjak. Kalau proses pengambilan berikut proses pengambilan sarang tawon di ternit rumah. Untung lebah kecil. Kalau orang dewasa ini jadi terapi, tapi kalau anak kecil bisa jadi demam. Karena salah satu korbannya anak saya. Tadi dia kabur ya? Biarin aja, ntar dia pindah ya. Udah tutup dulu berarti. Ini hasilnya tuh. Ada madunya. Pak, ini, Pak. Ada madunya tuh. Kosong.
kosong. Anak banyak, anaknya banyak. Oh, udah jadi tahun ya. Udah jadi tahun kosong. Nggak ada isinya teh. Jadi kita makan madu nih. Orang yang suka bawa-bawa di ember tuh itu belum tentu palsu loh. Iya. Iya, itu madu mah kepercayaan. Ini kayak gini sehat banget ini. Iya, belum tentu- Langsung dari sarangnya. Mereka belum tentu palsu loh yang dibawa di ember itu. Itu Namira nyobain. Udah teh, biarin teh. Kita saya benain. Mas ya. Coba dia kok. Mana? Kosong, enggak. Kosong, tuh mudah-mudahan dia pergi. Ntar pergi pagi juga. Sekarang udah sore aja mau pindahnya. Tanggung. Ya. Tanggung katanya numpang dulu sekarang. Soalnya dia ke lampu dia, ke dalam, Bang. Ke dalam, ke lampu. Iya. Tuh. Iya ya. Kalau larvanya di mana? Nggak apa-apa. Larvanya dibikin inian, peye. Enggak, kalau tahun itu yang bener, yang tahun Orang Jawa ya? Orang Jawa suka bikin ya? tahun tanpa madu. Oh iya, dibikin peye. Iya. Abim tuh, lebah banyak banget, lebahnya. Tapi nggak ada madunya. Kering. Iya. Semalam baru kena. Iya, karena kayak gini mah nggak kuat. Iya, nggak masih. Iya, daya tahannya belum bagus. Anak saya kena. Kirain tadinya nggak masalah, Bang. Kirain mah. Nuh, ini sarang madunya tuh. Kayak pas-pasan ular ya. Hmm? Kayak pas-pasan ular. Iya. Ah, itu masih banyak itu. Isep-isep. Manis. Enak ya, Bang? Pai, enak nggak? Enak. Paling besok ya, baru kabur ya. Itu kayaknya sarang juga nggak sih? Sarangnya tuh nggak ada itu. Hah? Yang membuat diisi. Enggak, yang itu tuh di situ. Mana enggak? Enggak ada lagi ya? Nggak ada. Itu doang ya, Pak? Iya. Itu udah habis berarti. Tanpa pelindung apapun nurunin sarang lebah, mantap. Makasih ya, Bang. Kan nunggu ini dulu ya, baru dibuka, baru pasang. Iya, biarin aja. Oh, Mudah-mudahan nggak jauh-jauh, sono gitu. Bawah gitu. iya. Sebenarnya kalau Kali mang tahu situ mang sarangnya mang bawah Itu ada. enggak di maksudnya ada yang ikut lagi pancing ke belakang bela ke sono. Oh, dia ratunya masih hidup. Banyak ya. alhamdulillahnya di atas sudah tidak ada sarang lebah, yang semoga lebah tersebut mencari sarang yang lainnya ataupun membuat sarang di tempat yang lain. Sebenarnya kalau untuk orang dewasa aja nggak masalah sebenarnya kalau ada lebah gitu, karena lebah madu itu lebah kecil yang tidak. Sebenarnya video ini saya buat hanya untuk berbagi cerita saja dan pengalaman. Mungkin saja nanti kawan-kawan semua apabila di rumahnya terdapat sarang lebah madu ya, apabila ada anak kecil ataupun di bawah 3 tahun, mungkin sebaiknya dipindahkan ya, dicari tempat yang aman biar lebah tersebut berkembang biak di tempat lain yang aman, madunya tetap dapat dimanfaatkan tapi tidak membahayakan orang lain, terutama anak-anak. Kemudian untuk orang tua, apabila memang kejadian anaknya tersengat lebah kecil nih, lebah madu, bukan tawon yang besar ya, lebah madu, mungkin untuk tidak panik dan mencoba tenang dan dicari tahu bagaimana cara untuk menghilangkan efek dari sengatan lebah tersebut. Jadi ini sebagian kecil dari sarang lebah yang
sudah diturunkan karena ada beberapa sarangnya dibawa sama pemilik kontrakan. Tapi ini enak nih, ada madunya manis nih, kayaknya madu rambutan nih. Jadi itu aja dari saya, semoga cerita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santap lebah, santap madu.